Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini bertepatan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wahsyurna fi zumrati ibadikas sholihin. Di sini kami akan menyesuaikan dengan kondisi, yaitu karena Idul Fitri maka sangat hubungan erat dengan silaturahim. Pertama, silaturahim itu sendiri hukumnya adalah sunnah, termasuk bagian daripada anjuran Rasulullah SAW, sebagaimana didasarkan pada hadis Sahih Bukhari, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang senang rizkinya dilonggarkan oleh Allah, ya, kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaklah dia bersilaturahim kepada saudaranya. Dari hukum silaturahim ini sendiri tentu akan berkembang dengan bentuk dan seterusnya. Bagaimanakah supaya kita bisa berstatus sebagai orang yang silaturahim? Silaturahim ini sendiri ketika kita sudah melakukannya dan ketika kita mencoba untuk memutusnya, maka memutus silaturahim itu dihukumi minal kabair, termasuk bagian daripada dosa besar, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dasar yang kedua, selain hadis tersebut juga ada ayat Al-Quran yang berbunyi wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham. Senantiasalah kita takwa kepada Allah, yaitu zat yang dengannya kita selalu meminta, dan kita juga dianjurkan untuk merawat hubungan persaudaraan kita. Tentu ini merupakan anjuran yang harus kita openi betul, karena satu merupakan perintah Allah, yang kedua adalah termasuk anjuran dari Rasulullah SAW. Dan dalam kondisi yang seperti ini, bertepatan pandemi COVID yang kita harus senantiasa tinggal di rumah, tidak berkunjung satu dengan yang lain, bagaimanakah sebenarnya silaturahim ini sendiri bisa kita wujudkan tanpa mengurangi ikhtiar kita secara zahir supaya pandemi ini segera berakhir, atau mengurangi kontak fisik atau social distancing. Pertama, silaturahim sendiri ternyata para ulama sudah jauh membahasnya. Yang saya baca di sini adalah kitab Bujurami Al-Khatib juz 3 halaman 272. Disampaikan di dalamnya wasilatul qarabah wa hiya fi'luka ma'a qaribika ma tu'addu bihi wasilan ma'murun biha, yaitu aktivitas kita bersama dengan kerabat-kerabat kita, yaitu melakukan suatu hal yang penting sudah dianggap sebagai bentuk sambung kita dengan saudara-saudara kita, namun dengan bentuk yang positif tentunya. Lah, bentuknya apa saja? Disebutkan oleh beliau wa tahsulu bil mali wa qada'il hawaiji. Yang pertama adalah dengan cara bisa dengan materi, ya, dengan materi. Yang kedua adalah bisa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita. Wa ziyarati, kemudian berkunjung kepada beliau. Artinya meskipun tidak ada materi, maka berkunjung itu sudah termasuk bagian daripada silaturahim. Nah, kalau tidak bisa tentu wal mukatabah, yaitu dengan cara berkirim surat, ya. Ini tentu ketika kondisi antara satu dengan yang lain tidak di lokasi, ya, seperti yang sekarang kita alami bersama. Berikutnya wal murasalah bis salami, kemudian saling mengucapkan salam antara satu dengan yang lain, tapi ini tentunya yang bentuknya adalah langsung, wa nahwi dzalik, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Tentu banyak sekali bentuk, yang penting adalah nilainya positif, kita masih sambung antara satu dengan yang lain.
Dan ditambahkan di dalamnya yaitu fal wajib silaturrahim biziyarah wal hadiyah. Silaturahim ini sebenarnya kewajibannya adalah yang wajib ya, bentuknya adalah dengan cara kita itu berkunjung ya dan memberikan hadiah ya. Namun fa illam yaqdir ala silati bil mal falyasilhum biziyarati wa bil i'anah fi a'malihim in yahtaju ilaihi. Kalau tidak mampu dengan cara materi, maka kita bisa membantu dengan cara membantu kebutuhan atau aktivitasnya ketika mereka membutuhkan. Wa in kana ghaiban yasiluhum bil kitab. Kalau ternyata mereka tidak ada di hadapan kita, maka bisa dengan berkirim surat, WA dan seterusnya. Fa in qadaru ala sayri ilaihim kana afdal. Dan jika kita mungkin untuk berkunjung ke mereka, maka itu lebih baik. Kemudian kenapa silaturahim ini begitu penting? Karena memang dengan silaturahim ada beberapa fadilah disebutkan di dalamnya. Wa fi silaturahim asyru khisalin mahmudah. Ada 10 hal yang nilainya adalah nilai terpuji ya, nilai yang sangat baik. Al-awwal anna fiha ridallahi ta'ala li'annahu amara bi silatirrahim. Yang pertama tentu kita bisa kita gapai ridho Allah karena itu adalah merupakan bagian perintah Allah. As-sani idkhalus sururi alaihim wa qad warada fil khabar inna afdalal a'mali idkhalus sururi alal mu'min. Yang kedua, bisa membuat orang lain senang sebab dalam hadis disampaikan amal yang terbaik adalah menjadikan orang lain itu yang mukmin itu menjadi senang. Yang ketiga, anna fiha farahal malaikati li annahum yafrahuna bisilaturrahim. Bisa membuat malaikat itu bahagia, senang ya, gembira karena malaikat ini gemar silaturahim. Yang keempat, ar-rabi anna fiha husnas sana'i minal muslimina alaihi. Dengan silaturahim masyarakat muslim ini bisa masyhur namanya menjadi masyarakat yang terpuji ya, yang baik di mata orang lain ya, sehingga dengan menjaganya ini dilihat kompak dan seterusnya. Kemudian yang kelima, al-khamis anna fiha idkhalal hammi 'alal iblis, yaitu membuat iblis itu atau setan menjadi susah ya. As-sadis anna fiha ziyadatan fil umr. Yang keenam adalah yaitu bisa menambah umur sebagaimana hadis di awal kami sampaikan. Yang ketujuh, as-sabi anna fiha barakatan fir rizqi, yaitu bisa menambah rezeki kita menjadi barokah ya. Barokah yaitu khairun ilahiyun yatazayad, yaitu kebaikan dari Allah yang senantiasa bertambah. Nah, tentu walaupun sedikit tapi kita akan tetap merasa bersyukur ya. Kemudian as-samin anna fiha sururul amwati li'annal aba wal ajdad yusarruna bislatil qarabah, yaitu membuat keluarga kita yang telah meninggal, khususnya ayah atau kakek, ini akan bahagia. Kenapa? Karena kerabat-kerabat mereka ini masih terus disambung, sehingga mereka juga senang sebagaimana mereka pada saat masih hidup sambung dengan kerabat-kerabat mereka. Yang ke-9, at-tasi anna fiha ziyadatan fil muru'ah, yaitu bisa menambah marwah. Al-ashir ziyadatul ajri ba'da mautihim li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzakaru ihsanahu. Yang ke-10, ini bisa menambah pahala kita setelah meninggal. Kenapa? Karena saudara kita, orang-orang yang telah kita kunjungi ini ketika mengingat kita telah baik, menjadi orang yang selalu berkunjung dan diingat kebaikannya, maka mereka tentu akan senantiasa mendoakan kita. Dan ini sebuah hal yang luar biasa, artinya solusi yang dimana dalam kondisi apapun silaturahim ini tidak akan bisa dikatakan diputuskan ya, meskipun dengan cara virtual seperti sekarang ini, dengan cara WhatsApp, media sosial yang lain ya. Karena silaturahim begitu dianjurkan, maka mari terus kita bangun silaturahim ini dengan cara apapun, yang penting nilainya adalah positif. Nah, tentu
Mudah-mudahan dengan fadhail, keutamaan, dasar-dasar yang disebutkan, kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersilaturahim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan kita menjadi orang yang ahli silaturahim. Wal-'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.